Pamoring suksma sinuksmaya winahya ing ngasepi sinimpen telenging kalbu pambukaning waro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawa adalah salah satu suku di Indonesia yang kaya dengan kebudayaan. Kebudayaan tersebut berupa sistem kepercayaan, adat istiadat, dan kesenian. Masing-masing sistem kebudayaan tersebut saling berhubungan, seperti contohnya dalam kesenian selain unsur menghibur, di dalamnya juga memuat nilai kepercayaan dan adat istiadat berupa pesan religiositas serta pesan moral tentang kehidupan. Dalam beberapa kesenian Jawa, selain memiliki unsur keindahan, di dalamnya juga memiliki pesan moral tentang kehidupan. Dalam seni pertunjukan wayang kulit misalnya, cerita pada pertunjukan wayang kulit tidak hanya menghibur, tetapi bisa dijadikan bahan refleksi atau cerminan diri karena di dalamnya terdapat pesan pembelajaran moral tentang kehidupan. Seperti halnya wayang yang merupakan cabang seni pertunjukan Jawa yang memiliki pesan moral tentang kehidupan, demikian pula dengan keris yang menjadi salah satu kebudayaan Jawa yang paling terkenal. Keris adalah senjata tikam dan berbentuk unik dari kebangsaan Melayu yang digunakan sejak lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Keris sejak dulu berkembang di kawasan kependudukan Melayu seperti Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, Filipina, dan Brunei. Tetapi, keris lebih dikenal sebagai senjata tradisional asli Jawa karena keris ini lebih berkembang dan tertanam di dalam kehidupan masyarakat Jawa. Keris digunakan untuk pertahanan diri, misalnya sewaktu berperang ataupun sebagai alat kebesaran raja. Walaupun tergolong jenis senjata tikam, keris dibuat bukan semata-mata untuk membunuh. Keris lebih bersifat sebagai senjata dalam pengertian simbolik. Selain berfungsi sebagai senjata, keris juga merupakan salah satu kelengkapan pakaian adat, juga sebagai benda upacara, sebagai atribut suatu jabatan tertentu, dan sebagai lambang dari kekuasaan tertentu. Pada upacara-upacara adat di Sumatera, Kalimantan, Jawa, Bali, Madura, Sulawesi, dan lain-lain di daerah Nusantara Indonesia selalu dapat kita jumpai orang yang mengenakan keris. Karena itu, dapat dikatakan bahwa sejak zaman dahulu, hampir sebagian besar peradaban bangsa Indonesia telah mengenal keris. Keris juga sering dianggap memiliki kekuatan-kekuatan dan kesaktian-kesaktian tertentu. Bahkan ada yang percaya bahwa keris dapat berisi jin yang sering dijadikan sebagai jimat. Sejatinya, keris bukanlah digunakan untuk kesaktian-kesaktian yang berbau syirik. Tetapi, keris memiliki nilai-nilai filosofis yang sangat tinggi dan luhur. Nilai-nilai luhur di dalam keris dapat diketahui dengan melihat bentuk fisik keris tersebut, yaitu dengan melihat jenis pamor, luk, dapur, dan ricikan keris itu. Pada bilah keris, terdapat bagian-bagian yang dinamakan dengan pamor, luk, ricikan, dan dapur. Pamor merupakan hiasan yang terdapat di permukaan keris. Luk berasal dari bahasa Jawa yang artinya lekuk. Pengertian ini merujuk pada bentuk keris yang meliuk-liuk dan unik. Ricikan keris yaitu bagian-bagian detail pada keris yang berada di bagian bawah keris. Dapur berarti bentuk atau wujud yang ditentukan oleh bentuk umum bilahnya beserta detail perlengkapannya atau ricikan yang disandangnya. Nilai-nilai simbolik keris tidak hanya ada pada keris yang sudah jadi. Dalam proses pembuatan keris juga ada nilai-nilai filosofis yang luhur. Pembuatan keris dilakukan oleh empu yang sudah dipercaya dalam membuat keris. Empu inilah yang menentukan jenis keris yang akan diberikan kepada pemesan keris. Dalam proses pembuatan keris harus melewati tahapan-tahapan sebagai berikut. Proses pertama yaitu masuh. Penempaan awal ini dilakukan untuk membersihkan besi dari unsur-unsur kotoran.
Masuh berarti membasuh, yang memiliki arti membersihkan nafsu kotor baik dari empu maupun nafsu kotor si pemesan keris. Bijer. Proses ini dilakukan dengan melipat-lipat besi yang bertujuan agar keris mudah dibentuk dan lebih padat, yang memiliki makna bahwa manusia harus merekatkan visi dalam hidupnya supaya dapat mencapai cita-citanya. Membuat kodokan. Pada proses ini dilakukan pembuatan bilah keris yang semulanya pangkal keris dijadikan sebagai ujung keris, yang melambangkan manusia harus berjalan menuju bertemu Tuhan. Membuat motif pamor. Motif pamor dibuat sesuai dengan keputusan empu yang didasarkan atas keadaan dan sifat-sifat pemesan. Pamor memiliki banyak jenis dan memiliki makna yang berbeda-beda, seperti pada jenis pamor toyo ambek yang memiliki makna dapat menumpuk rezeki dan menggunakannya dengan bijak. Pengikiran dan pembentukan ricikan yang menentukan dapur keris. Dapur keris memiliki makna tertentu sesuai dengan ricikan-ricikan yang sudah dibuat, seperti dapur tilam upih yang bermakna ketentraman dalam keluarga. Sangling. Proses ini bertujuan menghaluskan permukaan keris tanpa meninggalkan karakternya dengan cara digosok menggunakan batu. Sepuh. Proses ini bertujuan untuk mempertajam ujung keris dan menambah elastisitas bilah keris. Proses ini dinamakan sepuh yang berarti tua, yang memiliki makna menuakan jiwa dan pikiran kita supaya menjadi lebih dewasa. Kamal dan warang. Keris dicelupkan ke dalam campuran belerang dan garam, kemudian dicelupkan dan rendam ke dalam asam arsenik. Perendaman itu bertujuan agar corak dan pamor keris dapat lebih terlihat tajam dan jelas. Dari sini kita dapat mengetahui bahwa kebudayaan Nusantara sangatlah kaya dan mengandung nilai-nilai luhur. Oleh sebab itu, kita harus melestarikan budaya yang ada di Nusantara agar tidak hilang dan terus lestari. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.